Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Apa kabarnya semua rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dimanapun kita berada. Pada sesi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan subjek hukum administrasi negara. Sebelum kita masuk ke dalam apa saja yang dimaksud dengan subjek hukum administrasi negara, ada baiknya kita coba memahami apa yang dimaksud dengan subjek hukum. Di mana berdasarkan literasi hukum, subjek hukum itu memiliki beberapa arti. Di antaranya, subjek hukum dikatakan sebagai setiap dari pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Nah, apabila kita merujuk kepada pemahaman yang pertama ini, pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, karena tidak semua orang yang mempunyai hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Karena hanya pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Yang kedua, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Berdasarkan pemahaman yang kedua ini, kenapa dikatakan setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum? Karena tidak semua orang yang memiliki kepentingan itu dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Karena subjek hukum itu akan memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang melahirkan konsekuensi hukum. Sebagai contoh, ketika seseorang mengajukan gugatan atau tuntutan di pengadilan, maka dengan sendirinya dia dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Tetapi subjek hukum di sini bisa saja dia dikatakan cakap demi hukum atau tidak cakap demi hukum. Oleh karena itu, maka kapasitas di sini akan memberikan penetapan apakah seseorang itu dapat melakukan perbuatan atau tindakan secara hukum. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban itu memiliki konsekuensi secara hukum. Dengan kata lain, setiap hak dan kewajiban itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan hukum. Sehingga inilah yang disebut dengan subjek hukum. Untuk memahami apa saja yang dimaksud dengan subjek hukum administrasi negara, berdasarkan ruang lingkup hukum administrasi negara, subjek hukum administrasi negara dibagi menjadi 4. Yang pertama, negara. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, aparatur pemerintah. Yang keempat, individu atau badan hukum privat. Untuk membahas satu persatu, saya mulai dari negara. Negara adalah organ kekuasaan. Seperti yang kita pelajari ketika kita belajar ilmu negara. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan negara. Salah satunya ada Charles Fenwick yang menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat politik yang memiliki tujuan, diorganisir secara tetap, di mana masyarakat tadi menduduki suatu daerah tertentu dan menikmati batas-batas wilayah tersebut dari kemerdekaan pengawasan negara lain. Dengan kata lain, bahwa masyarakat tadi itu bebas merdeka dan tidak terintervensi oleh negara lain. Sehingga dia mampu bertindak sebagai badan yang merdeka di muka dunia. Inilah pemahaman dari Charles Fenwick. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara merupakan badan hukum publik yang dapat melakukan perbuatan baik di bidang hukum publik maupun hukum perdata. Nah, oleh karena itu, setiap tindakan dari negara itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan administrasi negara. Sebagai contoh, ketika negara mengambil kesepakatan dengan negara lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, maka itu akan melahirkan perbuatan administrasi negara. Bagi siapa? Bagi negara tersebut beserta pemerintahannya.
Bahkan itu akan mengikat bagi setiap individu yang ada di dalam negara tersebut. Sehingga subjek hukum administrasi negara yang pertama adalah negara. Yang kedua, subjek hukum administrasi negara yaitu pemerintah. Pemerintah di sini adalah organ atau alat yang menyelenggarakan pemerintahan atau negara. Di mana organ dalam menyelenggarakan pemerintahan atau negara ini dapat dibagi menjadi dua arti. Ada dalam arti sempit, yang kedua pemerintah dalam arti luas. Apabila kita merujuk kepada dalam arti sempit, pemerintah di sini hanya mencakup bidang eksekutif saja. Siapa eksekutif yang dimaksud? Adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. Maka, apabila kita merujuk kepada pemahaman sempit dalam pengertian pemerintah, maka hanya terbatasi lembaga kekuasaan eksekutif. Yakni lembaga yang memang melaksanakan undang-undang. Tetapi, dalam arti yang kedua, pemerintah yang dimaksud memiliki arti yang luas. Bukan hanya mencakup bidang eksekutif saja, tetapi mencakup bidang legislatif maupun yudikatif. Di mana pemerintah di sini bukan hanya sebatas melaksanakan undang-undang, tetapi pemerintah juga mencakup kekuasaan membuat undang-undang maupun mengawasi undang-undang. Oleh karena itu, maka pemerintah di sini, ya, apabila kita merujuk kepada pemahaman pemerintah sebagai subjek hukum administrasi negara, ada baiknya kita menggunakan definisi dalam arti luas. Karena apabila kita menggunakan dalam arti sempit yang hanya terbatas kepada kekuasaan eksekutif, seakan-akan bahwa kekuasaan legislatif dalam membuat undang-undang tidak dapat dikatakan sebagai pemerintah. Padahal yang namanya eksekutif atau pihak-pihak yang melaksanakan undang-undang itu akan memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat dengan pihak yang membuat undang-undang. Dalam hal ini pihak legislatif. Bahkan pihak eksekutif akan berkaitan erat dengan pelaksanaan dari undang-undang tadi. Apabila dia benar, akan dibenarkan oleh undang-undang. Namun apabila salah, maka ada pihak yang bisa mengawasi dan mengadili pelaksanaan undang-undang. Dalam hal ini, pihak yudikatif. Oleh karena itu, maka ketika kita berbicara tentang pemerintah, maka apapun yang dibuat oleh pemerintah, baik dalam arti luas, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, atau dalam arti sempit, dalam hal ini eksekutif, maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah akan melahirkan konsekuensi secara administrasi negara. Dalam hal ini, apapun yang dibuat oleh pemerintah akan melahirkan hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan konsekuensi administrasi negara. Oleh karena itu, maka dikatakan pemerintah, karena dia sebagai organ yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam suatu negara, maka dia akan melahirkan hak dan kewajiban yang terkait dengan perbuatan administrasi negara. Oleh karena itu, ya, pemerintah dikatakan sebagai subjek hukum administrasi negara. Untuk subjek hukum administrasi negara yang ketiga yaitu aparatur pemerintah pusat atau pejabat tata usaha negara. Dalam konteks seperti ini, ya, bahwa aparatur pemerintah pusat atau pejabat tata usaha negara bukan berarti hanya aparatur pemerintahan yang ada di tingkat pusat, melainkan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun aparatur pemerintahan yang ada di tingkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Tentunya urusan pemerintahan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, ya, apabila kita merujuk kepada aparatur pemerintah di sini adalah pihak-pihak yang diberikan jabatan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sehingga dia dikatakan sebagai aparatur. Nah, karena dia sebagai pihak yang diberikan jabatan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka setiap tindakannya akan melahirkan hak dan kewajiban terkait dengan administrasi negara. Oleh karena itu,
pihak-pihak yang diberikan jabatan, mulai dari presiden hingga dengan PNS, maka apapun yang dibuat oleh pihak-pihak sebagai aparatur pemerintahan di sini akan melahirkan hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan administrasi negara, maka dia dapat dikatakan sebagai subjek hukum administrasi negara. Sebagai contoh, ketika seorang presiden mengeluarkan keputusan, maka ini akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak tertentu. Ketika kepala daerah, dalam hal ini bupati, membuat keputusan terkait dengan suatu pengangkatan PNS, maka akan melahirkan hak dan kewajiban bagi PNS yang diangkat tersebut. Oleh karena itu, apapun tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan akan melahirkan hak dan kewajiban secara administrasi negara. Dan yang terakhir, subjek hukum administrasi negara yang keempat yaitu individu. Individu di sini dalam arti yang terbatas atau badan hukum perdata. Nah, dua hal ini sangat berbeda tetapi berkaitan erat. Yang pertama, individu. Kenapa dikatakan dalam arti yang terbatas? Karena tidak semua individu dapat dikatakan sebagai subjek hukum administrasi negara. Karena yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum administrasi negara adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara. Saya ulangi, pihak yang memiliki kepentingan atau mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara. Dengan kata lain, pihak-pihak di sini adalah pihak-pihak yang mendapatkan hak dan kewajiban dari tindakan administrasi negara yang diambil oleh pejabat administrasi negara. Sebagai contoh, ya, ketika seseorang hendak mengajukan izin mendirikan bangunan, maka permohonan akta kelahiran, ya, dan lain sebagainya harus dipenuhi. Maka ketika izin tersebut dikeluarkan, maka ini akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak-pihak terkait. Mulai dari pihak yang berada di dalam lingkungan sekitar izin tersebut dikeluarkan, maupun pihak-pihak yang terdampak dari izin tersebut. Oleh karena itu, ketika ada pihak-pihak yang dirugikan dari perizinan tadi, maka dia dengan sendirinya akan menjadi subjek hukum administrasi negara, di mana legal standing-nya berdasarkan adanya hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perbuatan yang diambil oleh pejabat administrasi negara tadi. Selain itu, badan hukum perdata dapat juga menjadi sebagai subjek hukum administrasi negara apabila adanya tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat administrasi negara yang merugikan badan hukum perdata. Sebagai contoh, ketika seseorang mengajukan ya perizinan terkait dengan pelaksanaan izin tambang, di mana ketika dilakukan upaya penelitian dan kajian lingkungan hidup strategis, maka ketika negara menolak perizinan tadi, maka ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi badan hukum perdata. Nah, ketika badan hukum perdata merasa dirugikan, maka dia dengan sendirinya akan memiliki legal standing. Tetapi yang harus diingat bahwa legal standing di sini yang dimaksud adalah badan hukum perdata yang terkait erat dengan penerbitan izin. Ya, yang terkaitan erat dengan permohonan izin yang diajukan. Sehingga tidak semua badan hukum perdata dapat dikatakan sebagai subjek hukum administrasi negara. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk memahami bahwa subjek hukum administrasi negara tidak hanya negara, tidak hanya pemerintah, tidak hanya aparatur pemerintahnya, tetapi juga terkait dengan individu yang berkaitan erat dengan perbuatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabatnya. Di satu sisi, bisa saja bukan hanya individu, melainkan badan hukum perdata yang mendapatkan hak dan kewajiban dari perbuatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara.
Sebagai kesimpulan pada sesi kali ini, bahwa subjek hukum administrasi negara terbagi menjadi 4. Yang pertama negara, yang kedua pemerintah, yang ketiga aparatur pemerintah, yang keempat individu. Oleh karena itu, ya, saya berharap pada sesi kali ini rekan-rekan mampu memahami bahwa subjek hukum administrasi negara bukan hanya berfokus kepada negara maupun organ-organ penyelenggaranya, tetapi pihak-pihak yang mendapatkan hak dan kewajiban dari perbuatan administrasi negara yang dimaksud, maka dapat menjadi subjek hukum administrasi negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun.